Di lorong tersebut sering terlihat penampakan sosok noni Belanda, sering tercium bau anyir darah, terdapat banyak suara-suara teriakan dari dalam sumur. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nova Mustika Sari. So, di video kali ini, aku mau ngajakin kalian untuk membahas tentang salah satu objek wisata paling terkenal di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Coba teman-teman yang dari Semarang atau kalian yang udah pernah ke Lawang Sewu ini, coba kalian komen dulu di bawah ya. Nah, jika kalian berkunjung ke kota Semarang, pasti salah satu destinasi wisata yang terlintas dalam benak kalian adalah Lawang Sewu. Nah, meskipun saat ini Lawang Sewu sudah dijadikan sebagai objek wisata, ternyata tempat ini juga menyimpan banyak misteri dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia loh. Saat ini Lawang Sewu digunakan sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi perkereta-apian Indonesia. Tak hanya itu, ternyata Lawang Sewu juga sering disewakan untuk acara-acara tertentu. Nah, meskipun saat ini Lawang Sewu sudah banyak berubah dan sudah ramai pengunjung, ternyata kesan mistis dari Lawang Sewu ini masih sangat melekat. Sebelum dijadikan museum, Lawang Sewu ini juga pernah mangkrak selama beberapa tahun. Nah, sebelumnya Lawang Sewu ini dikenal sebagai sebuah bangunan sejarah yang sangat angker dan menyeramkan di Semarang. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang Lawang Sewu ini, mari kita lihat dulu sejarah tentang tempat ini. Nama Lawang Sewu sendiri dalam bahasa Jawa memiliki arti lawang yang berarti pintu dan sewu yang berarti 1000. Tapi pada kenyataannya, Lawang Sewu ini ternyata hanya memiliki 928 pintu saja. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan peninggalan Belanda yang memiliki luas 18.232 meter persegi. Dan bangunan ini ternyata juga dibangun secara bertahap selama beberapa tahun. Jadi, pada awalnya bangunan ini digunakan sebagai pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda atau biasa dikenal dengan NIS atau NISM. Bangunan Lawang Sewu ini pertama kali dibangun pada tahun 1900 yang diawali dengan pembangunan gedung C yang saat itu digunakan sebagai kantor percetakan karcis kereta api. Sedangkan bangunan utamanya sendiri baru dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan baru selesai pada bulan Juli 1907. Pembangunan-pembangunan lain pun terus dilakukan hingga sepenuhnya selesai pada tahun 1918 untuk membangun bangunan tambahan. Jadi, proses pembangunan Lawang Sewu ini cukup lama, yaitu dari tahun 1904 sampai 1918. Setelah bangunan ini sepenuhnya jadi, Lawang Sewu juga pernah mengalami beberapa kali alih fungsi dan juga kepemilikan. Seperti yang kita ketahui, Lawang Sewu ini adalah bangunan peninggalan Belanda. Pada awalnya, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor. Kemudian setelah masa kolonialisme selesai, gedung ini beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang sekaligus kantor transportasi Jepang yang bernama Ryukyu Shokyoku pada tahun 1942. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi pertempuran 5 hari di Semarang dan Lawang Sewu ini menjadi salah satu saksi bisu dari pertempuran ini. Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi karena gugurnya Dr. Karyadi yang merupakan salah satu dokter andal dan salah satu pejuang yang ditembak mati oleh Jepang dengan keji. Nah, pada saat pertempuran tersebut, tentara Jepang masih menduduki Lawang Sewu. Jadi, prajurit Jepang pada saat itu berada di dalam kawasan Lawang Sewu, sedangkan AMKA atau Angkatan Pemuda Kereta Api berada di kawasan Tugu Muda. Nah, pada saat pertempuran itu juga sangat keos karena saat itu pihak Jepang juga unggul dalam persenjataan maupun jumlah prajurit. Pada tahun yang sama, gedung ini kembali beralih fungsi menjadi kantor eksploitasi tengah atau DKARI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun pada tahun 1946, Lawang Sewu kembali jatuh ke tangan Belanda dan Lawang Sewu kembali dijadikan markas oleh tentara Belanda. Nah, baru pada tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan RI, Lawang Sewu kembali ke tangan Indonesia dan Lawang Sewu beralih fungsi menjadi Kodam 4 Diponegoro. Baru pada tahun 1994, gedung ini dikembalikan kepada Perumka
yang saat ini dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia Persero. Setelah Lawang Sewu dikembalikan pada tahun 2009, PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan restorasi terhadap gedung ini. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2011, gedung ini diresmikan sebagai Purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Karena sejarahnya yang panjang inilah yang kemudian melatar belakangi pemerintah untuk menetapkan Lawang Sewu sebagai salah satu gedung warisan bersejarah yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Jadi, sejarah dari Lawang Sewu ini memang cukup panjang ya. Mulai dibangun oleh Belanda, kemudian pernah jatuh ke tangan Jepang, kemudian berhasil direbut oleh Indonesia, namun beberapa tahun kemudian kembali lagi direbut oleh Belanda, dan pada akhirnya Lawang Sewu kembali ke tangan Indonesia hingga saat ini. Menarik banget kan sejarah tentang Lawang Sewu ini? Nah, meskipun saat ini Lawang Sewu sudah direstorasi dan sudah menjadi bangunan yang sangat cantik, ternyata kesan mistis dari tempat ini juga tidak bisa hilang sepenuhnya. Pasalnya, Lawang Sewu ini juga pernah terbengkalai dalam waktu yang cukup lama, dan seperti yang sudah kita tahu bahwa bangsa jin itu kan menyukai tempat-tempat yang kotor, terbengkalai, gelap, lembab, seperti itu kan. Jadi, walaupun Lawang Sewu ini terletak di jantung kota Semarang, namun saat itu Lawang Sewu ini merupakan sebuah bangunan yang sangat menyeramkan, tidak terurus, dan sangat minim penerangan, sehingga menambah kesan angker dari tempat ini. Kesan mistis dari tempat ini juga bertambah ketika Lawang Sewu dijadikan sebagai tempat syuting salah satu acara reality show yang sangat terkenal saat itu, yaitu Dunia Lain. Nah, pada saat acara itu, ternyata ada sosok putih berambut panjang yang mengintip peserta uji nyali di bawah tanah. Dan katanya juga peserta uji nyali tersebut meninggal dunia setelah 5 hari mengikuti acara tersebut. Coba kalian komen di bawah, apakah kalian pernah nonton episode ini? Karena acara ini dulunya juga sangat ramai. Coba kalian komen kalau kalian pernah nonton ini. Restorasi yang dilakukan oleh PT KAI ini juga telah banyak merubah citra yang dimiliki oleh Lawang Sewu. PT KAI berusaha untuk menghilangkan kesan angker dengan cara memberikan penerangan sebanyak mungkin sampai ke bagian loteng sekalipun. Selain dikunjungi oleh masyarakat biasa, Lawang Sewu juga banyak dikunjungi oleh orang-orang yang sangat menyukai wisata mistis. Salah satu komunitas dari Semarang, yaitu komunitas Semarangker, mereka juga kerap berkunjung ke Lawang Sewu untuk membuktikan apakah Lawang Sewu ini masih angker atau tidak. Dan mereka mengatakan bahwa saat ini Lawang Sewu sudah tidak memiliki kesan angker maupun mistis. Tetapi pernyataan tersebut tentunya juga banyak menuai perdebatan. Asalnya tak sedikit juga yang mengatakan bahwa mereka pernah mengalami hal-hal yang aneh ketika mereka berkunjung ke Lawang Sewu. Mereka juga mengatakan bahwa mereka merasakan aura yang berbeda ketika mereka masuk ke dalam ruangan-ruangan tertentu. Dan mereka juga percaya bahwa Lawang Sewu ini merupakan salah satu tempat yang sangat angker. Jadi sekarang mari kita bahas beberapa cerita mistis yang konon katanya masih sering terjadi dan dialami oleh pengunjung hingga saat ini. Hal mistis yang pertama adalah adanya ruang bawah tanah di Lawang Sewu ini. Keberadaan ruang bawah tanah di Lawang Sewu ini juga sudah banyak diketahui. Konon pada awalnya ruang bawah tanah ini digunakan sebagai saluran irigasi air. Namun pada masa penjajahan Jepang, ruangan ini digunakan sebagai penjara dan juga sebagai tempat eksekusi. Menurut kesaksian beberapa orang yang pernah masuk ke ruang bawah tanah tersebut, mereka mengatakan bahwa ketika mereka masuk, mereka merasakan jantung mereka berdebar lebih kencang dan mereka merasakan aura-aura mistis yang sangat kuat. Mereka juga mengaku bahwa mereka pernah melihat sesosok bayangan seperti manusia yang memiliki mata hijau, dan ketika kita melihat bayangan tersebut akan lari mendekati kita. Namun kalau kalian mau berkunjung ke Lawang Sewu saat ini, ruang bawah tanah tersebut sudah ditutup. Jadi kalian udah nggak bisa masuk ke ruangan tersebut. Penutupan ruang bawah tanah ini dilakukan atas beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tentang faktor keselamatan pengunjung, dan yang kedua adalah jika di ruang bawah tanah tersebut terdapat banyak orang, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi konstruksi bangunan. Tapi setahu aku dulu itu juga ada beberapa orang yang pernah kesurupan ketika mereka masuk ke ruang bawah tanah. Jadi apakah menurut kalian penutupan ruang bawah tanah ini pure karena faktor keselamatan atau ditakutkan adanya gangguan-gangguan mistis yang akan dialami oleh pengunjung? Coba kalian komen di bawah ya.
Misteri selanjutnya masih berkaitan dengan ruang bawah tanah. Jadi, konon katanya, ketika kita baru mendekati ruang bawah tanah tersebut saja, kita sudah bisa mencium bau-bau aneh seperti bau anjir darah. Dan hal ini dipercaya ada kaitannya dengan orang-orang yang pernah meninggal karena disiksa di ruang bawah tanah tersebut. Dan penjara bawah tanah yang ada di Semarang ini merupakan salah satu penjara paling kejam pada masa itu. Konon katanya, penjara ini seharusnya hanya diperuntukkan untuk satu orang, namun karena mereka kekurangan tempat, jadi tempat yang seharusnya hanya ditinggali oleh satu orang diisi oleh 5 hingga 6 orang. Jadi dipercaya banyak sekali orang yang meninggal di tempat itu. Hal inilah yang juga mempengaruhi hal-hal mistis yang ada di Lawang Sewu. Misteri selanjutnya adalah suara misterius dari sumur bawah tanah. Jika kalian berkunjung ke Lawang Sewu, di depan gedung utama, kalian akan menemukan sebuah sumur tua bawah tanah. Sebenarnya, sumur ini juga sudah lama ditutup untuk publik. Konon katanya, saat malam hari sering terdengar suara-suara misterius dari dalam sumur ini. Padahal sumur ini sudah ditutup dan tidak pernah dibuka sama sekali. Konon katanya, sumur ini adalah tempat tentara Jepang menyiksa para tentara Belanda. Dan konon katanya, suara-suara rintihan itu adalah suara-suara dari para tentara Belanda yang tewas pada saat itu. Apakah kalian percaya? Coba kalian komen di bawah. Misteri berikutnya adalah penampakan tangan hitam yang sangat besar di lorong Lawang Sewu. Konon katanya ada beberapa orang yang mengaku pernah melihat penampakan tangan besar ini. Penampakan tangan ini sangat besar hingga menembus lorong dan atap Lawang Sewu. Selain penampakan tangan hitam ini, pengunjung juga mengaku mereka pernah melihat sosok arwah noni Belanda di Lawang Sewu. Sosok itu seperti sedang berjalan di koridor Lawang Sewu dengan menggunakan gaun khas Belanda zaman dulu. Tak hanya itu, ternyata banyak juga penampakan-penampakan lain seperti pocong dan kuntilanak. Coba kalian komen di bawah kalau kalian pernah ke Lawang Sewu. Apakah kalian pernah melihat penampakan ini? Komen di bawah. Di balik cerita-cerita mistis dari Lawang Sewu ini, ternyata Lawang Sewu juga memiliki beberapa keunikan yang mungkin belum kalian ketahui. Keunikan-keunikan ini menjadikan Lawang Sewu menjadi salah satu bangunan bersejarah yang sangat indah. Keunikan yang pertama adalah Lawang Sewu termasuk salah satu dari 102 bangunan kuno bersejarah di kota Semarang yang dijadikan objek wisata. Yang kedua, banyaknya pintu di Lawang Sewu ternyata tidak hanya berkaitan dengan sirkulasi udara, tetapi juga berkaitan dengan kasta orang Belanda. Keunikan yang ketiga, Lawang Sewu dibangun dengan menggunakan batu bata keramik berwarna oranye yang melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan menunjukkan kasta tertinggi. Pada zaman dahulu, batu bata merah ini juga merupakan barang yang sangat langka dan mahal. Keunikan yang keempat adalah Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Lawrence Cotton. Kaca patri tersebut bercerita tentang keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Keunikan yang terakhir adalah bahwa di kubah kecil di puncak menara air Lawang Sewu dilapisi oleh tembaga, sedangkan puncak menara dilapisi oleh hiasan perunggu. Itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang sejarah, cerita mistis, serta keunikan-keunikan yang ada di Lawang Sewu. Coba kalian komen di bawah, apakah kalian udah pernah berkunjung ke Lawang Sewu ini? Kalau kalian belum pernah berkunjung ke tempat ini, kalian bisa menjadikan Lawang Sewu ini sebagai salah satu di list liburan kalian, karena Lawang Sewu ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Apalagi buat kalian yang suka dengan hal-hal mistis, kalian juga bisa coba uji nyali di sini. Siapa tahu kalian ketemu sama noni Belanda atau yang lain. Dan ya, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, dan komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!